Shalom Sobat Runa, kembali lagi di Badabes, bangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Mari pagi ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami mau sampaikan, ya Allah, atas segala kasih karunia Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan masih menyertai dan membimbing kami. Biarlah hari ini kembali kami merenungkan firman Tuhan yang adalah roti hidup bagi kami, untuk membuat kami semakin terpenuhi atas firman Tuhan yang menguatkan. Tuhan mau berkati renungan ini dari awal sampai akhirnya, ya Allah, dan menjadi ibadah yang berkenan untuk kami boleh naikkan dalam memuliakan nama-Mu. Berbicaralah Allah, kami siap mendengar. Amin. Sobat Runa, bahan Alkitab hari ini terambil dari kitab Ratapan, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-19, yang menyatakan, Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Sobat Runa pasti tahu tentang narapidana. Ya, orang yang dihukum dalam kurungan penjara karena kejahatan yang mereka lakukan. Nah, untuk narapidana mendapatkan sebuah pembebasan bersyarat itu sangat sulit dan sangat banyak syaratnya, seperti contoh berikut. Dari gambar yang kalian sampaikan, ini hanya sebagian kecil. Sobat Runa bisa lihat untuk syarat-syarat yang harus didapatkan. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, mengikuti aturan, mengikuti program pembinaan. Bagi anak negara di poin yang terakhir, pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun. Itu untuk pembinaan. Nah, hubungannya dengan kitab Ratapan yang baru saja kita baca, ini masih mengkisahkan tentang Yerusalem yang masih mengalami penderitaan atas murka Allah dari kejahatan yang mereka lakukan, Sobat Runa. Ya, sangat-sangat pahit dan sangat-sangat menderita. Mereka seperti dihancurkan giginya, kemudian diberi makan kerikil. Sobat Runa bisa bayangkan betapa sakitnya. Kemudian mereka diberikan minuman ipuh. Itu seperti pohon yang getahnya dari daunnya itu diambil untuk ditaruh di anak panah sebagai racun untuk berburu. Dan itu diberi kepada mereka untuk diminum. Sangat-sangat menderita, Sobat Runa. Bahkan kebahagiaan dan kemasyuran sudah tidak ada lagi pada mereka. Mereka sampai merasa seperti itu. Nah, Sobat Runa, kitab Ratapan mengajarkan kembali kepada kita bahwa dalam menjalani penderitaan
dari kejahatan yang kita lakukan, kita tidak harus larut dalam penderitaan, tidak harus bersungut-sungut, merintih dan meratap terus-menerus. Bahkan terlihat dalam bacaan ini seperti seumur hidup mereka harus mengalaminya. Tapi mereka harus melihat kehadiran Allah, bahwa daripadanya lah ada pembebasan. Kebanyakan manusia ketika sudah menderita, hancur dan larut dalam penderitaan. Bahkan merasa tidak layak dalam mencari Tuhan. Tidak layak untuk memohon ampunan dari Tuhan. Seperti konteks hari ini, pembebasan, permohonan yang membebaskan maksud Kalios. Jadi kita beratapan mengingatkan, masih ada Allah yang akan memberikan pengampunan, yang akan membebaskan kita dari penderitaan, walaupun itu kita dapat karena kejahatan kita sendiri. Tapi ketika kita datang kepada Allah untuk memohon, pastikanlah kita ada di posisi di mana sungguh-sungguh berserah, sungguh-sungguh memohon. Kita sungguh-sungguh terlihat bahwa kita akan meninggalkan dosa-dosa dan kejahatan yang kita lakukan sebetulnya. Jadi janganlah membiarkan diri kita larut dalam dosa. Jangan terus-menerus meratapi dan merintih kesusahan dan derita yang kita alami. Datanglah kepada Tuhan. Mintalah. Mohonlah kepada Tuhan agar kita dapat bebas dari penderitaan. Tuhan melihat hati dan kesungguhan kita, sahabat Tuhan. Amin. Mari kita mendoakan renungan hari ini. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, ajarlah kami selalu mengingat Engkau Tuhan. Dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan derita, ratapan, kami tetap mengingat Engkau. Biarlah kami tetap memberanikan diri untuk memohon kepada Tuhan. Dibebaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari penderitaan, dan mampukan kami untuk sungguh-sungguh keluar 100% dari dosa dan kejahatan yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami juga bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dimuliakanlah nama-Mu atas segala tingkah laku dan ucapan yang kami lakukan hari ini. Dengarlah doa dan permohonan ini ya Allah. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Selamat pagi Sobat Runa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.